Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik SD yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pertemuan ketiga dan keempat ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Berdoa cukup. Tema kita pada pertemuan ketiga dan keempat ini adalah pendekatan dan model pembelajaran inovatif serta implementasinya di SD. Sebelum kita membahas tentang tema tersebut, terlebih dahulu kita mengingat kembali minggu kemarin kita telah membahas tentang teori belajar dan implementasinya pada pembelajaran SD. Berdasarkan kesimpulan dari pertemuan kedua kemarin dapat kita simpulkan bahwa tiap teori memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Semua teori baik, tidak ada teori yang tidak baik. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita dapat memilih teori yang tepat untuk masalah yang tepat di proses pembelajaran, solusi untuk masalah yang tepat dalam proses pembelajaran. Seperti karakteristik-karakteristik dari kemarin ya, sudah kita bahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian solusi-solusi yang ada, dilihat dari keunggulan yang ada pada teori belajar tersebut. Nah, saat ini kita juga akan mempelajari tentang pendekatan dan berbagai macam model pembelajaran inovatif. Sama dengan teori belajar, tidak ada pendekatan, tidak ada model pembelajaran yang terbaik. Namun, kita akan mengambil atau melihat bagaimana karakteristik dari setiap model dan pendekatan, sehingga saat kita menentukan pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan, kita dapat menentukan solusi yang terbaik untuk masalah yang ada. Ibarat penyakit dalam kelas, pendekatan dan model pembelajaran inilah yang dijadikan sebagai obat. Misalkan penyakit yang ada di dalam kelas itu apa saja, misal penyakit nilainya jelek, maka kita akan mencari solusi yang baik untuk meningkatkan nilai. Penyakit anaknya tidak termotivasi dengan baik, maka kita akan cari bagaimana cara meningkatkan motivasi. Penyakit sikap ilmiahnya tidak baik, maka kita akan mencari solusi untuk penyakit tersebut. Nah, obat untuk mengobati penyakit itu adalah pendekatan dan model pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih detail tentang pendekatan dan model pembelajaran inovatif serta implementasinya dalam pembelajaran SD, terlebih dahulu kami mengingatkan kembali di tugas kedua kemarin, untuk kelas tematik C, mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas melalui portal adalah atas nama Alfian Yopa, Raihan Abdul Majid Mustafa, Agus Hari Susanto, dan Dian Setiawan. Untuk kelas D ada 2, yang pertama yaitu atas nama Wildan, yang kedua yaitu atas nama Christine Penny. Filenya tidak terlampir ya, meskipun sudah berusaha mengumpulkan tetapi filenya tidak terlampir. Kemudian untuk kelas G ada atas nama Ayu Lestari, Septa Anis Melianti, kemudian Ari Prayuda, dan Anissa Kurniawati. Sehingga mohon besok saat mengumpulkan tugas dipastikan kembali dan sebisa mungkin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan agar nanti kegiatan presensi dan dokumentasi terekam dengan baik. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mencari obat-obat yang dapat kita gunakan kelak saat teman-teman mengajar dan pastinya di proses pembelajaran ada masalah gitu ya. Masalah itu akan kita solusikan dengan penentuan pendekatan dan model pembelajaran yang tepat. Penggunaan
Pendekatan dan model pembelajaran ini juga harus terlihat dalam rancangan proses pembelajaran, atau biasa guru menyebutnya dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran? Adalah rancangan yang akan kita gunakan sebelum kita mengajar. Mulai dari tujuan apa yang hendak dicapai, bagaimana cara pencapaiannya, materi apa yang diajarkan dengan mencapai, tujuan yang ingin dicapai tersebut, kemudian sampai kepada mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah terlaksana dengan baik. RPP tersebut dapat kita katakan juga sebagai desain pembelajaran. Nah, saat kita akan merancang sesuatu, saat kita akan mendesain sesuatu, maka kita perlu menentukan pendekatan apa, model apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang dilatar belakangi dengan landasan konsep tertentu dan dihasilkan dari kajian teoretik. Mari kita lanjutkan. Atau dengan bahasa lain, misalkan kalian akan memiliki tujuan tertentu dalam hidup selain proses pembelajaran. Maka kita ada punya yang namanya, misal teman-teman sering bilang PDKT. Nah, PDKT atau proses pendekatan itu adalah bagaimana cara kalian memperoleh apa yang ingin kalian peroleh. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Guru juga perlu PDKT kepada siswa agar tujuan pembelajarannya tercapai. PDKT itu dapat berbentuk mengambil perhatian kepada anak-anak, memberikan proses reward, melakukan kegiatan-kegiatan PDKT, pendekatan-pendekatan agar dia bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti dalam kehidupan kalian juga pastinya mengenal dengan PDKT gitu ya, pendekatan. Jadi pendekatan adalah cara yang digunakan untuk seseorang memperoleh tujuan yang hendak dicapai. Dalam kurikulum 2013, khususnya di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, di sana disebutkan bahwa proses pembelajaran di kurikulum 2013 itu harus menggunakan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik merupakan proses
pendekatan yang dirancang agar siswa aktif untuk mengkonstruksi konsep, prinsip, atau teori melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba menganalisis data atau menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. Bagaimana implementasinya? Karakteristik dari proses pembelajaran saintifik, pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi siswa lebih aktif. Atau kalau dihubungkan dengan teori belajar, maka teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran berbasis saintifik ini adalah teori belajar konstruktivis. Sehingga di sana siswa lebih aktif. Kegiatan aktivitas yang dilakukan apa saja? Siswa diajak mengamati, diajak menanya hal-hal yang tidak diketahui, diajak menalar materi yang diajarkan, sampai kepada bagaimana menyampaikan hasil pemikirannya kepada khalayak umum, atau dalam hal ini disebut dengan mengkomunikasikan. Kemudian karena di sana ada proses menalar, mengumpulkan data, maka keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi siswa. Sehingga pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik ini akan mengajarkan sikap-sikap teliti, kemudian rasa ingin tahunya tinggi karena akan mencari tahu sendiri materi-materi yang akan dibelajarkan. Kemudian pastinya kerja keras karena bagaimana mencari solusi dengan sendiri tanpa bantuan guru, atau guru lebih kepada sebagai fasilitator, dan pastinya pantang menyerah kalau belum selesai menemukan hasil, maka harus proses pembelajarannya harus berjalan. Sampai kepada dalam tahap mengkomunikasikan, pastinya akan mengajarkan anak-anak untuk menjadi memiliki sifat komunikatif. Sehingga di samping sikap-sikap tersebut tadi, dengan menggunakan pendekatan saintifik juga harapannya siswa-siswa nanti itu bisa berpikir ilmiah. Jadi tidak hanya percaya sama hoax, tapi jika ada teori-teori, jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kebenarannya, maka ia bisa memastikan apakah benar atau tidak melalui tahap kita amati dulu berita itu apakah benar atau tidak, kita konfirmasi dengan menanya, kita kumpulkan informasi lain untuk memastikan, sampai kepada mengkomunikasikan atau juga menentukan kira-kira itu betul-betul hoax atau kenyataan. Sehingga tidak mudah percaya, tetapi harus berpikir ilmiah itu sendiri. Bagaimana implementasi dalam proses pembelajaran? Pendekatan saintifik ini tidak harus urut, tidak harus mengamati dulu baru menanya, tidak harus mengumpulkan informasi dulu baru mengamati, dan lain sebagainya. Tidak harus urut, tapi kelima tahapan ini harus terimplementasi dalam satu proses pembelajaran. Sehingga saat misal teman-teman akan mengajar sekarang itu pembelajaran pertama, maka pada hari itu teman-teman harus mengimplementasi kelima M-nya yang ada di pendekatan saintifik meskipun tidak harus urut. Apa bedanya pendekatan dengan model pembelajaran? Yang membedakan antara pendekatan dan model pembelajaran adalah kalau pendekatan seperti yang tadi saya sampaikan 5M, langkah-langkahnya itu tidak harus urut. Tetapi kalau model pembelajaran, mereka juga memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah yang ada pada model pembelajaran itu harus urut. Misalkan yang akan kita bahas berikutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau model problem based learning. Nah, model problem based learning ini memiliki 7 tahapan. Mulai dari memunculkan masalah sampai kepada membuat penjelasan terhadap masalah dan alternatif solusi. Kalau pendekatan tadi boleh nggak urut, kalau model pembelajaran itu harus urut. Dari langkah pertama sampai langkah ketujuh itu tidak boleh diloncati atau tidak boleh salah satunya tidak digunakan. Itu membedakan. Sehingga pendekatan boleh tidak urut, kalau model pembelajaran harus urut.
Nah, sekarang kita masuk pada model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau model problem based learning. Problem based learning ini, model pembelajaran problem based learning ini menuntut siswa secara individual mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL juga mengarahkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencari situasi masalah yang diharapkan dapat menguji pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan informasi yang perlu mereka peroleh untuk menyelesaikan masalah dan mengolah situasi yang ada. Jadi dengan bahasa kita, problem based learning ini digunakan dengan tujuan besok kalau anak-anak didik kita selesai sekolah, itu bisa menyelesaikan masalah yang ada dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dari mulai sekolah ini diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah sesuai dengan tahapan yang betul. Karakteristik dari problem based learning itu sendiri bahwa dalam proses penyelesaian masalah itu tidak selamanya ada jawaban yang benar. Karena pastinya semua jawaban itu beralasan. Maka kita harus memperlihatkan dari berbagai perspektif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada problem based learning ini, guru lebih kepada sebagai fasilitator dalam siswa memecahkan masalah. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dalam pemecahan masalah itu ada hal-hal yang menyimpang, baru guru mengingatkan atau memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya dia melakukan. Kemudian nantinya dalam menentukan solusi juga guru akan memberikan arahan-arahan agar kedepannya siswa bisa menentukan solusi yang tepat dari setiap masalah-masalah yang ada. Dengan proses pembelajaran problem based learning seperti itu, maka harapannya nantinya siswa itu memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mereka terbiasa mandiri, terbiasa tidak stres karena sudah bisa menyelesaikan masalah dengan secara mandiri. Bagaimana langkah-langkah yang digunakan jika kita akan melakukan problem based learning? Yang pertama, sebagai guru kita bisa memberikan masalah terlebih dahulu. Misal, kenapa sih kok Jakarta banjir terus ya? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana caranya? Nah, nanti masuk ke tahap kedua, klasifikasi konsep dan informasi yang terlibat dengan masalah. Coba kita klarifikasi konsep itu, apa benar Jakarta itu banjir terus? Mana datanya? Tahun berapa saja banjir? Setiap bulan apa saja banjir? Lah, itu mencari data. Jadi tidak begitu saja percaya dengan statement yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan topik proyek. Misalkan kita akan menyelesaikan banjir ini dari perspektif mana? Nah, nanti dipilihkan, membangun penjelasan, mengidentifikasi masalah. Misalkan masalahnya adalah banjir itu sampah. Apa benar banjir itu diakibatkan oleh sampah? Bangun penjelasan bagaimana, mana bukti-buktinya, mana dasar-dasarnya, itu mencari penjelasan-penjelasan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian kemandirian belajar, silakan nyari sumber-sumbernya sendiri untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut. Kemudian menjelaskan, oh ternyata memang betul banjir itu disebabkan oleh sampah, maka solusi yang diberikan adalah buanglah sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan pembuangan sampah, kemudian melakukan reuse, recycle terhadap sampah dan lain sebagainya. Itu nanti siswa diberikan kemandirian, dibebaskan mencari solusi-solusi menurut versinya. Nah, ini contoh pembelajaran berbasis problem based learning. Jadi dapat kita simpulkan
obat model problem based learning ini digunakan jika di kelas kita ada masalah-masalah siswa itu tidak biasa mandiri, belum terbiasa menyelesaikan masalah. Kita pingin nih anak didik kita menyelesaikan masalah dengan ilmiah, kemudian bisa mandiri menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka obat yang digunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga bisa dapat dipahami ya. Kita lanjut ke model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran berbasis penemuan, ya tidak jauh berbeda dengan problem based learning, meskipun langkah-langkahnya pastinya berbeda. Kalau tadi problem based learning lebih kepada bagaimana kemandirian seseorang untuk mencari solusi dari masalah yang ada, kalau model pembelajaran berbasis inquiry itu lebih kepada berbasis penelitian, karena di sana ada tahapan-tahapan mengajukan hipotesis, kemudian harus benar-benar mengumpulkan data dan menguji hipotesis yang ada. Sama dengan PBL, model pembelajaran inquiry juga memiliki langkah-langkah atau sintaks. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry adalah dari membuat orientasi permasalahan, kemudian masalah tersebut dibuat rumusan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. Model pembelajaran inquiry ini lebih kepada mengajarkan anak itu bisa melakukan penelitian ilmiah. Jadi saat akan kita melakukan praktikum, saat kita akan melakukan eksperimen, itu model pembelajaran inquiry ini adalah langkah yang tepat untuk implementasinya. Jadi saat melakukan praktikum itu kita tentukan dulu, kita akan melakukan praktikum apa sih? Misal melakukan pembuktian proses perkecambahan atau proses perkembangbiakan atau proses pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian mungkin rumusan masalahnya apakah benar sinar matahari mempengaruhi proses pertumbuhan. Pengajuan hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah matahari mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Apakah betul? Kemudian dikumpulkan datanya dari tumbuhan di tempat gelap dan di tempat terang, kemudian diukur apakah ada perubahan pertumbuhan yang sangat signifikan, perbedaan ukuran dan lain sebagainya, kemudian diuji apakah betul matahari mempengaruhi proses pertumbuhan, maka dapat disimpulkan iya seperti apa. Lah itu contoh implementasi dari model pembelajaran inquiry. Jadi keunggulan dari model pembelajaran inquiry ini adalah lebih kepada membiasakan anak didik kita untuk bisa melakukan proses penelitian, eksperimen, maupun kegiatan ilmiah lainnya. Kita lanjutkan ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum ini biasanya sering ya terkenal dengan istilah bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia mereka ke dunia kita. Jadi intinya saat kita melakukan proses pembelajaran, kita sebisa mungkin membuat anak itu benar-benar fokus dengan apa yang akan belajarkan saat itu. Langkah-langkah yang dapat kita gunakan saat menggunakan model pembelajaran kuantum ini adalah dia memiliki prinsip harus semua dalam proses pembelajaran itu segalanya berbicara. Jadi semua siswa harus bisa mengutarakan pendapatnya dengan melalui berbicara. Segalanya bertujuan. Kalau kita melakukan sesuatu, itu harus ada alasannya. Untuk apa, ngapain, dan lain sebagainya. Pengalaman sebelum pemberian nama. Apa yang akan kita lakukan itu harus direncanakan dengan baik dan akui setiap usaha. Apa yang dilakukan oleh anak didik kita harus kita beri reward ya, sebagai pengakuan usaha yang telah dilakukan oleh anak. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Maka nanti lebih kepada mengajak siswa untuk perayaan kesuksesan. Misal, hari ini kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran, misal bereksperimen. Maka keberhasilan ini perlu kita rayakan, misal dengan memberikan applause, berikan bintang, dan lain sebagainya.
itu perlu memberikan reward yang lebih untuk proses pembelajaran siswa. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Seperti namanya, kontekstual artinya adalah dalam proses pembelajaran kita harus bisa mengkontekskan atau membawa materi yang dipelajarkan ke dalam dunia nyata anak-anak. Karakteristik dari model pembelajaran kontekstual ini intinya adalah seperti model teori yang kemarin kita pelajari punya Piaget berbasis konkret. Sama berbasis kontekstual ini adalah dengan menghadirkan bentuk nyata, harapannya proses pembelajaran itu tidak begitu saja dilupakan, memudahkan dia untuk mengingat, kemudian memberikan pengalaman proses pembelajaran. Pastinya kita akan berbeda antara proses pembelajaran yang ada bentuk kontekstual dan abstrak. Pasti akan lebih teringat ada contoh dan kontekstualnya. Saat kita melakukan model pembelajaran kontekstual ini, ada 7 komponen yang harus dilakukan, yaitu siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang akan dipelajari atau kita sebut dengan konstruktivis. Siswa harus bisa bertanya, siswa harus bisa menemukan sendiri, kemudian siswa harus bisa, masyarakat belajar itu bisa bekerja sama, bisa berkelompok, dan bisa saling belajar antara satu sama lain. Kemudian kita bisa memberikan contoh pemodelan yang terbaik dalam proses kelas, misalkan memberikan contoh yang terbaik untuk proses pembelajaran yang dilakukan, dan diakhiri dengan kegiatan refleksi serta penilaian dalam proses pembelajaran. Seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwa pembelajaran kontekstual ini akan memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang menjadikan anak-anak itu di sini disebutkan real world learning, belajar dunia nyata, karena semua proses pembelajaran, materi-materi pembelajaran dikontekskan dalam kehidupannya. Kita lanjutkan dengan model pembelajaran selanjutnya, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek ini lebih kepada mengedepankan keterampilan siswa dalam membuat proyek atau menghasilkan sesuatu dalam proses pembelajaran. Bedanya dengan problem based learning, kalau problem based learning menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah, kalau project based learning penyelesaian masalahnya berbentuk produk atau wujud. Langkah-langkah dari model pembelajaran project based learning ini adalah yang pertama, menentukan proyek apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, disusun kapan akan melakukan kegiatan proyek. Kemudian melakukan proyek dengan bantuan guru, membuat laporan dan melakukan evaluasi dari proyek yang dilakukan. Jadi misalkan tadi ada masalah problem based learning-nya adalah masalah banjir, kira-kira proyeknya untuk menyelesaikan banjir apa? Misalkan karena tadi solusinya adalah banyaknya sampah, maka proyeknya misalkan membuat tas dengan bahan bekas dari plastik, misalkan. Atau proyeknya adalah membuat tempat sampah agar tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu berawal dari suatu masalah, kemudian solusinya dibuatkanlah suatu produk sebagai wujud dari proyek penyelesaian masalah. Karakteristiknya pastinya ada kerangka kerja, kemudian bagaimana mereka membuat proyek-proyek dalam proses pembelajaran, dan dilakukan refleksi apakah proyek ini tepat untuk menyelesaikan masalah, kemudian dilakukan penilaian seperti yang tadi ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan siswa memiliki kreativitas yang tinggi, karena membuat proyek itu kan butuh kreativitas. Kemudian berpikir tingkat tinggi pastinya, karena bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan proyek ini. Menjadikan mereka memiliki sikap kerjasama, karena biasanya proyek dilakukan secara berkelompok, bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, dan saling menghargai individu yang ada di kelompok tersebut.
Kemudian dalam kegiatan proyek ini pastinya semua mengimplementasikan pendekatan saintifik ya, karena anak-anak diajak mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan sehingga terbentuk sikap rasa ingin tahu, jujur, terbuka, dan disiplin. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan yang tadi disampaikan di atas ya, di sebelumnya lebih kepada bagaimana proyek itu dilakukan. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran discovery. Model pembelajaran discovery juga tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang menyebutkan bahwa penggunaan model pembelajaran discovery ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan saintifik yang diimplementasikan di kurikulum 2013. Langkah-langkahnya ada langkah persiapan dan langkah pelaksanaan. Intinya sebetulnya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita pelajari ya, lebih kepada bersikap ilmiah. Hanya setiap langkahnya berbeda. Kalau di sini stimulasi di depan tadi ada melakukan rumusan masalah dulu, tapi intinya adalah, membiasakan siswa itu berpikir ilmiah dan melakukan verifikasi, memastikan data tidak hanya percaya begitu saja terhadap konsep yang ada. Nah, ini terakhir adalah macam-macam model pembelajaran berbasis kooperatif atau model pembelajaran berbasis bagaimana mengajarkan mereka untuk bekerja sama, saling berkelompok. Terdapat ratusan jenis model pembelajaran kooperatif. Nah, setiap modelnya pastinya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan saja model pembelajaran kooperatif tipe make match. Jadi bagaimana bekerja sama mematchingkan antara siswa satu dengan siswa lain. Ada model pembelajaran snowball throwing. Jadi proses pembelajarannya untuk memastikan mereka menguasai materi yang telah diberikan, guru membuat snowball atau membuat seperti bola kecil dari kertas gitu ya. Kemudian dilempar, yang mendapatkan itulah nanti yang akan menjawab pertanyaannya. Ada model kooperatif tipe number head together. Siswa dibuat kelompok, kemudian diberi penomoran, nanti kita sebutkan nomor siswanya yang menjawab sesuai dengan nomor yang ada di kepalanya. Ada tim game turnamen, proses pembelajaran yang berbasis kerjasama, tetapi diintegrasikan dengan permainan. Jadi dibuat game, kemudian berkelompok-kelompok, kemudian bekerja sama menyelesaikan masalah yang diberikan. Ada tipe role playing, bagaimana mengajarkan anak untuk proses pembelajarannya lebih kepada permainan role playing. Nah, terakhir tugas untuk pertemuan ketiga dan keempat ini adalah dari penjelasan yang sudah kami sampaikan terkait pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran di SD tadi, silakan teman-teman membuat implementasinya. Misalkan kelompok 1 sampai kelas presensi 1 sampai presensi 7 memberikan contoh implementasi dari pendekatan saintifik. 8 sampai 18 model pembelajaran PBL. Selanjutnya inquiry, kuantum, dan kontekstual. Nah, ini kita kumpulkan maksimal sesuai jadwal perkuliahan minggu ini, namun untuk pertemuan keempat besok tinggal dipresentasikan. Jadi ini karena materinya harusnya disampaikan 2 pertemuan ya, pertemuan 3 dan 4, pertemuan 3-nya mengerjakan, tetap dikumpulkan minggu ini, minggu depan kita akan melakukan diskusi hasil dari tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan melalui kegiatan sinkronus. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.